Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema dalam fikih zakah, yaitu tentang penghitungan zakat binatang ternak. Apa yang dimaksud dengan binatang ternak di sini? Yang dimaksud adalah unta, sapi, kambing, dan yang sejenisnya. Apabila binatang-binatang itu dimaksudkan diternak dan mencapai nisab serta memenuhi syarat-syaratnya tentunya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan tidak wajib dizakati binatang yang dipakai untuk membajak atau dipekerjakan dan semacamnya. Kemudian apa syarat-syarat diwajibkannya zakat binatang ternak? Yang pertama adalah Islam. Artinya pemilik binatang tersebut adalah seorang muslim. Maka tidak wajib zakat binatang-binatang ternak apabila dimiliki oleh non-muslim meskipun mencapai nisab. Kemudian yang kedua adalah merdeka. Artinya muzakki disyaratkan orang yang merdeka. Tidak wajib zakat atas budak yang memiliki binatang ternak meskipun mencapai nisab. Kemudian syarat yang ketiga adalah adanya kepemilikan yang sempurna. Binatang-binatang ternak tersebut merupakan milik muzakki secara sempurna. Maka binatang yang tidak dimiliki secara sempurna, misalnya dia adalah pinjaman atau dia sudah dibeli tapi belum dilakukan serah terima, maka tidak wajib dizakati. Kemudian syarat berikutnya adalah mencapai nisab. Apabila binatang ternak, unta, sapi, kambing, dan sejenisnya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan nisab masing-masing binatang ternak itu ada perinciannya. Kemudian syarat berikutnya adalah adanya haul, yaitu sudah dimiliki selama 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, maka belum wajib dizakati. Ketika sudah 1 tahun dimiliki dan mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian harus digembalakan di tempat umum. Dia tidak diberi makan dari rumput, misalnya dari pembelian atau yang mengeluarkan biaya. Namun para ulama kontemporer tidak membedakan antara binatang ternak yang digembala di tempat umum maupun yang dibiayai makanannya. Ini seperti yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga zakat internasional. Karena kebanyakan binatang ternak sekarang memang diberi makan dengan biaya. Kaum muslimin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nisab binatang ternak. Yang pertama adalah nisab unta. Nisab unta adalah 5 ekor unta. Kemudian nisab sapi 30 ekor sapi. Kemudian nisab kambing 40 ekor kambing. Kemudian yang dikeluarkan dari masing-masing binatang ternak itu bisa kita lihat rinciannya sebagai berikut. Sebelumnya, bahwa zakat yang dikeluarkan dari binatang ternak
diambil dari binatang yang sedang, tidak terlalu jelek, dan juga bukan harus yang terbaik dari binatang ternak itu, tapi diambil yang sedang-sedang. Kemudian kadar yang dikeluarkan bisa diambil dari binatang ternak yang ketentuannya sudah disebutkan dalam hadis. Dan juga sebagian ulama ada yang membolehkan mengeluarkan zakat dari nilainya, harga dari kadar yang harus dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Ini pendapat dari para ulama dan yang dikuatkan oleh para ulama kontemporer. Kaum muslimin pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita menghitung kadar zakat binatang ternak tersebut? Yang pertama, unta tadi nisabnya adalah berapa? Nisabnya 5 ekor unta. Jadi 1 sampai 4 ekor unta yang dimiliki belum wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian kalau memiliki 5 sampai 9 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor kambing atau syat. Kemudian 10 ekor sampai 14, zakatnya adalah 2 kambing. Kemudian 15 sampai 19, zakatnya adalah 3 kambing. Kemudian 20 sampai 24, zakatnya adalah 4 kambing. 25 sampai 35 ekor kambing, zakatnya adalah 1 bintu makhot atau anak unta yang usianya 1 tahun masuk ke 2 tahun. Kemudian unta 36 sampai 45, zakatnya adalah 1 bintu labun, yaitu anak unta yang usianya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kemudian 46 sampai 60 ekor, maka zakatnya adalah 1 hiqqah, yaitu anak unta yang umurnya 3 tahun masuk ke 4 tahun. Kemudian 61 sampai 75 ekor unta, zakatnya adalah 1 jaza'ah, yaitu unta betina usia 4 tahun masuk 5 tahun. Kemudian 76 sampai 90, zakatnya adalah 2 bintu labun. Kemudian 91 sampai 120, zakatnya 2 hiqqah. 121 sampai 129, zakatnya 3 bintu labun. 130 sampai 139, zakatnya 1 hiqqah dan 1 bintu labun. 140 sampai 149, zakatnya 2 hiqqah dan 1 bintu labun. 150 sampai 159, zakatnya 3 hiqqah. 160 sampai 169, zakatnya 4 bintu labun. Kemudian 170 sampai 179, zakatnya 3 bintu labun dan 1 hiqqah. Kemudian 180 sampai 189, zakatnya 2 bintu labun dan 2 hiqqah. 190 sampai 199, zakatnya 3 hiqqah dan 1 bintu labun. 200 sampai 209, zakatnya 5 bintu labun dan 4 hiqqah. Dan seterusnya. Dari 130, setiap 40 ekor dan seterusnya zakatnya
1 ekor unta betina usia 2 tahun masuk 3 tahun. Dan untuk setiap 50 ekor dan seterusnya, zakatnya 1 ekor unta, 1 ekor unta betina usia 3 masuk 4 tahun. Ini zakat unta. Silahkan yang punya unta diterapkan zakatnya. Kemudian nisab sapi. Nisab dan zakat sapi tidak wajib atas sapi atau kerbau kecuali jumlahnya sudah mencapai 30 ekor. Dalam sebuah hadis dari Muadz bin Jabal bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengutusnya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari 30 ekor sapi, seekor anak sapi berumur setahun lebih yang jantan atau betina. Dan setiap 40 ekor sapi, seekor sapi betina berumur 2 tahun lebih. Hadis riwayat Tirmidzi. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk penghitungan kadar zakat sapi adalah sebagai berikut. Sapi 1 sampai 29 ekor ini belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Kemudian 30 sampai 39 zakat yang dikeluarkan adalah 1 tabi' atau anak lembu jantan umur 2 sampai 3 tahun. Kemudian sapi 40 sampai 59 yang dikeluarkan adalah 1 musinnah, yaitu anak lembu betina umur 2 sampai 3 tahun. Kemudian sapi 60 sampai 69 zakat yang dikeluarkan adalah 2 tabi'. Kemudian 70 sampai 79 yang dikeluarkan adalah 1 musinnah dan 1 tabi'. Kemudian 80 sampai 89 yang dikeluarkan adalah 2 musinnah. Kemudian 90 sampai 99 yang dikeluarkan adalah 3 tabi'. Kemudian 100 ekor sampai 109 yang dikeluarkan adalah 1 musinnah dan 2 tabi'. Kemudian 110 sampai 119 yang dikeluarkan adalah 2 musinnah dan 1 tabi'. Kemudian sapi 120 sampai 129 yang dikeluarkan zakatnya adalah 3 musinnah dan 4 tabi' dan seterusnya. Dalam setiap kelipatan 30 zakatnya 1 tabi' dan setiap kelipatan 40 zakatnya musinnah. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana penghitungan zakat kambing? Kambing nisabnya adalah 40 ekor kambing. Jadi 1 sampai 39 ekor kambing belum mencapai nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sedang kalau sudah mencapai 40 sampai 120 kambing, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kemudian 121 sampai 200 maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Dan 201 sampai 299 zakatnya adalah 3 ekor kambing. Dan 300 sampai 399 zakatnya adalah 4 kambing dan seterusnya. Jadi setiap 100 ekor kambing zakatnya adalah 1 kambing. Jadi memang jaraknya untuk kambing ini agak jauh, berbeda dengan unta dan sapi. Itu semuanya ada hikmah-hikmahnya. Sebagian ulama menyebutkan karena kambing memang kelahirannya itu lebih cepat daripada unta
dan sapi. Oleh karena itu, jaraknya lebih jauh, lebih banyak daripada zakat sapi dan unta. Demikian pembahasan kita tentang cara penghitungan zakat binatang ternak. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.